tema kita pada siang ini, yaitu dengarlah firman Tuhan melalui alam semesta. Dengarlah firman Tuhan melalui alam semesta. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus, teringat dengan salah satu seorang jemaat yang pernah dilayani, jadi tahun-tahun 2007. Jadi ada seorang jemaat yang menderita diabetes. Jadi sebenarnya Bapak Ibu kalau secara usia, Bapak ini belum terlalu tua, namun sudah sangat juga sukses dalam pekerjaan. Lalu ketika ia mengetahui penyakitnya ini, ia lalu segera mencari dokter yang terbaik di kota Medan. Jadi ia pun berobat selama beberapa lama kepada dokter tersebut. Namun setelah beberapa saat, keadaannya justru tidak nampak membaik. Justru Bapak ini penyakitnya semakin memburuk. Lalu karena ia tidak semakin kunjung baik, akhirnya ia berdiskusi dengan keluarga dan juga dengan sanak keluarga lain, supaya dia dapat dibantu untuk mencari dokter lain. Dan akhirnya keluarga dan kerabat juga setuju, sebab kemungkinan mana tahu dokter yang selama ini mereka kunjungi, jangan-jangan dokter ini memang kurang baik dalam pekerjaan. Lalu setelah beberapa waktu dan akhirnya bertanya sana sini, keluarga ini pun akhirnya menemukan seorang dokter ahli diabetes yang diakui sebagai yang terbaik di Indonesia. Lalu Bapak Menteri Panjang pun akhirnya mereka membawa Bapak ini kepada dokter tersebut. Maka Bapak Ibu, apa yang terjadi setelah dia berobat kepada dokter ahli diabetes yang terbaik di Indonesia? Ternyata sama saja. Setelah beberapa waktu, kami justru melihat tidak ada peningkatan kesehatan terhadap Bapak ini, hanya penurunan dari waktu ke waktu. Lalu para saya waktu itu pun juga berpikir, kenapa Bapak ini tidak sembuh-sembuh? Ditangani dengan rutin, artinya ada dana yang bisa untuk mengobati, bahkan sudah ketemu dengan dokter ahli diabetes yang terbaik di Indonesia. Akhirnya saya pun berniat untuk berbincang-bincang, untuk menanyakan kepada Bapak ini, sebab saya tidak habis pikir bagaimana bisa pengobatan yang selama ini dilakukan di dokter terbaik pun tidak membawa perubahan sama sekali pada kesehatan. Lalu akhirnya Bapak ini cerita, dan dia katakan begini, dan saya itu diri tidak sangka-sangka kalau dia akhirnya memberikan jawaban. Dan dia katakan begini, sebenarnya ini lama-lama ini semua salahku. Ini semua salahku. Sejak awal semua dokter selain memberikan obat, mereka memang selalu menganjurkan aku untuk diet gula. Tapi inilah, aku tak bisa. Aku tak bisa hidup tanpa gula. Apalagi kalau dia sedang stres karena tekanan pekerjaan dan lain sebagainya. Memang bawaannya itu kepingin makan yang manis-manis. Jadi sekalipun saya dipantau habis dengan istri, kadang-kadang sebagus apapun CCTV, tetapnya lebih baik. Malingnya kan begitu. Jadi dia tolong-tolong. Ketika kerja tidak ada istri, tolong makan, yang manis-manis. Di rumah pun juga begitu. Apalagi kalau dia dalam keadaan stres. Jadi dengan ini
Ya tentu saja saya mengerti mau mencari dokter sepandai dan sebaik apapun juga percuma. Wong saran yang ini pun mental. Inilah yang disebut dengan masuk telinga kanan, keluar lewat hidung. Jadi kalau tidak patuh, kemana pun berobat tetap tidak akan bisa sembuh. Maka itulah Bapak Ibu yang dikasih Yesus. Demikian juga dengan firman Tuhan. Banyak orang berkata bahwa firman Tuhan itu kuasanya sungguh besar. Amin. Amin. Karena kita juga telah mengetahui banyak hal, banyak cerita-cerita kehidupan yang berubah karena firman Tuhan. Ambillah contoh seperti Yusuf Roni yang dari agama tetangga akhirnya menjadi hamba Tuhan di Kristen. Banyak kehidupannya yang berubah. Atau seperti misalnya Jack Martaun dari kamar 13, nggak tahu sekarang ke kamar berapa, tapi paling tidak dia dari pasaran menjadi hamba Tuhan. Banyak cerita kehidupan yang berubah karena firman. Bahkan salah satu contohnya juga seperti yang telah kita baca, kalau dalam amanah misalnya, selain dalam Lukas pasal 4 ada bacaan dari Perjanjian Lama, yaitu dari Maleakhi. Salah satu contohnya itu dapat kita lihat tentang bagaimana bangsa Israel yang kehidupannya jauh dari ketetapan Tuhan karena hidup dalam pembuangan. Ketika bangsa Israel itu dijajah oleh bangsa Babel, mereka hidup jauh dari hadapan Tuhan, menyembah berhala karena mengikuti kebudayaan kebiasaan bangsa Babel. Ketika akhirnya bangsa itu kembali, Ezra membacakan kembali hukum-hukum Tuhan itu dan membuat mereka sadar bahwa mereka telah jauh dari kehendak Tuhan. Maka kisah dari Nehemia ini tentang Nabi Ezra ketika bangsa Israel sadar telah jauh dari Tuhan. Inilah yang dapat kita sebut kalau bangsa Israel pernah mengalami pertobatan nasional, pertobatan bangsa. Jadi saya masih ingat kalau PGI ketika tahun 2004 ketika bencana tsunami menghajar Aceh, Nias, Mentawai, dan pulau-pulau lain serta negara-negara tetangga Indonesia, PGI pada waktu itu pernah menyerukan tentang pertobatan nasional untuk Indonesia, supaya kita diajak untuk berkaca ada apa dengan kita. Jadi itu kan juga sesuai dengan lagu seperti Ebit Giade. Cuma sayangnya Ebit Giade justru menyarankan tanyalah kepada lutut bergoyang. Kita pernah diajak dan disuruh untuk mengalami pertobatan nasional. Tetapi ketika COVID-19 melanda dunia, bukan hanya negara ini, melanda dunia tahun 2020, Maret 2020, namun PGI tidak menyerukan kita mengalami pertobatan nasional. Sekalipun pandemi COVID-19 jauh lebih mengerikan daripada bencana tsunami tahun 2004. Tentu kan kita mau diajar untuk senantiasa juga memahami dengan baik bahwa bangsa Israel pada waktu itu memang pernah diajar untuk mengalami pertobatan nasional. Tentu hal ini kan Bapak Ibu dalam yang dikasih oleh Kristus. Bahkan dalam perikop-perikop selanjutnya juga dijelaskan atau betapa akhirnya bangsa itu menyesal. Lalu pada akhirnya Israel melakukan pertobatan di hadapan Tuhan. Pertobatan itu yang kemudian akhirnya menjadi dasar mereka membangun kehidupan mereka kembali dalam pembaharuan. Dan itulah pada akhirnya bangsa itu kembali dipulihkan.
Dan itu satu contoh kalau firman Tuhan sungguh-sungguh membawa perubahan. Tapi di sisi lain, seperti bacaan kita dari Lukas 4 ayat 14 sampai 21 ini. Di sini kita membaca kalau Lukas 4 ini menceritakan bagaimana Yesus ditolak di tempat asalnya. Diceritakan bahwa Yesus berada di Nazaret untuk mengajar dan membacakan bagian firman dalam kitab suci. Memang pada mulanya Bapak Ibu, banyak orang menyukai pengajaran dan perkataan Yesus ini. Banyak, sekalipun di tempat asalnya, sekalipun di kampung halaman. Sampai ketika ada yang melihat latar belakang Yesus dan mengenalinya sebagai anak Yusuf. Lalu Yesus ditolak, bahkan sampai akan didorong dari pedih. Jadi kalau kita baca selanjutnya ayat 22, 23, 24, hanya tidak diceritakan secara detail ya, tentang selamanya Yesus ketika orang banyak itu akan mendorongnya sampai ke tepi untuk melempar Yesus jatuh ke bawah. Tentu kan orang-orang masyarakat pada waktu itu, orang banyak pada waktu itu, kita berkatakan kalau perbuatan mereka sungguh jahat. Bagi orang banyak, apakah firman yang disampaikan oleh Yesus berkuasa memperbaiki dan mengubahkan kehidupan? Nampaknya tidak, kan begitu. Buktinya mereka menolak Yesus dan ingin membunuh Yesus. Lalu sebenarnya firman Tuhan itu berkuasa atau tidak sebenarnya Bapak Ibu? Berkuasa. Tentu saja kalau pertanyaan ini Bapak Ibu tidak bisa serta-merta dijawab. Sama seperti yang terjadi pada jemaat yang tadi. Pengobatan sebaik apapun tidak akan manjur jika tidak diterima dengan baik. Sama halnya juga dengan firman Tuhan. Jika tidak diterima dengan baik, firman Tuhan hanya akan menjadi kata-kata yang sia-sia saja. Jadi ketika seseorang tidak mengalami perubahan, bukan juga salah penyampaian firman Tuhannya, bukan juga salah pengkhotbahnya. Mungkin jadi kita yang pendengar ini ya, yang tidak sungguh-sungguh mengimani firman. Padahal firman Tuhan itu bisa dinyatakan di mana saja, melalui siapa saja. Jadi tidak mesti ikut kita tuh gambar cerita di di sektor saya. Kalau meski itu kalau gue mama punya pola, kalau nggak pendeta maju. Siapa saja dan di mana saja firman Tuhan itu bisa dinyatakan. Hanya terkadang kita kurang peka sehingga kita membiarkan firman Tuhan itu berlalu begitu saja. Contoh yang paling mudah adalah ketika kita sedang berhadapan dengan orang lain. Ya, apalagi yang kita anggap kurang dari kita. Lalu kita tanda kutip merasa lebih ya, dari mereka. Lalu kita menolak untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau biasanya sih yang saya sering dapati, biasanya kalau para pengkhotbah, entah itu pendeta guru, entah dia calon speaker, biasanya mau siapa pengkhotbah sungguh-sungguh dia mendengar. Kenapa? Karena ada waktunya dia juga menyampaikan firman Tuhan untuk didengar. Biasanya saya sering ketemu yang seperti itu. Karena dia mau didengar, maka tentu dia juga harus rindu untuk mendengar. Ya, jadi kalau kita merasa lebih dari orang yang ingin menyampaikan firman Tuhan, tentu Bapak Ibu kita tidak akan menerima apapun. Kehidupan kita juga tentu akan begini saja. Maka itulah
dalam menjalani kehidupan pemberian Tuhan ini, baiklah jika kita mengaca pada gambaran tubuh yang dijelaskan Rasul Paulus pada bacaan episode kita tadi. Kalau kita ini semua adalah satu tubuh. Jadi kalau ibarat seperti yang disampaikan oleh Paulus, ya, dalam episode kita tadi, bahwasanya memang kita ini kan memiliki karunia-karunia yang berbeda. Ada karunia yang bisa mengajar, ada karunia yang bisa memimpin, ya. Ada juga karunia yang bisa menyembuhkan, dan juga ada karunia-karunia yang bisa berbahasa roh. Jadi kalau karena status sosial misalnya kita anggap kita punya lebih, padahal kita juga tidak bisa memiliki karunia mengajar, karunia memimpin, atau karunia menyembuhkan, apalagi karunia untuk mengajar dalam penyampaian firman Tuhan. Lalu kita menganggap, ini kalau udah ya yang ini kok sudahlah, tak gereja lah. Kadang-kadang ada beberapa gereja-gereja yang misalnya tidak perlu ya diumumkan ya, siapa petugas pelayan minggu depan, gitu kan? Kenapa? Karena itu pernah terjadi juga ya, supaya orang beribadah. Nanti kalau minggu doang ya puasa, gue itu nomor cerita. Gitu. Ya kalau begini tidak sungguh-sungguh peka terhadap firman Tuhan, ya maka hidupnya akan begitu saja. Maka itulah Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus. Melalui firman Tuhan ini kita mau diajak, mari kita buktikan bahwa firman Tuhan itu sungguh-sungguh berkuasa. Amin. Maka itulah dengan rendah hati kita belajar untuk peka mendengar suara Tuhan. Jangan kita batasi suara Tuhan yang kita dengar, sebab Tuhan tidak terbatas. Ia dapat berfirman melalui ya, orang lain dan juga melalui alam ciptaan. Tentu semua ini untuk menuntun dunia merasakan kasih dan pemeliharaan. Maka sesuai tema kita pada hari ini yang sampaikan, dengarlah firman Tuhan melalui alam semesta, bahwa bukan hanya melalui hamba Tuhan, melalui alam pun Tuhan bisa berfirman kepada kita. Amin. Kita bersatu dalam doa.